Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, dan saya percaya juga saudara dalam penyertaan kasih dan tangan Tuhan. Kami selalu berdoa buat saudara, itu sebabnya kami sangat merindukan bertemu dengan saudara. Kiranya saudara ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib. Percayalah bahwa Allah kita Immanuel. Nah, hari ini saya akan membagikan renungan pagi ini kepada kita yang berjudul Kita Memiliki Kuasa Pemulihan Karena Kita Benih Ilahi. Terambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini adalah prinsip benih. Itu sebabnya satu pola kehidupan yang menjadi tatanan kehidupan orang yang percaya. Ada perbedaan antara dikubur dan ditanam. Perbedaan antara dikubur dan ditanam menyimpulkan harapan apa yang terjadi setelah itu. Sekali lagi, perbedaan antara dikubur dan ditanam menyimpulkan harapan apa yang telah akan terjadi setelah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, prinsip benih dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, bercerita tentang benih. Memang ketika benih itu saudara ada di dalam tangan kita, belum tertanam, belum kita semai, maka benih itu tidak akan mengeluarkan potensi. Nah, perbedaan dikubur dan ditanam tadi, saya berikan contoh kepada saudara. Kalau kita memiliki kucing dan mati, maka kita akan menguburnya. Tetapi kalau kita memiliki benih, tidak menguburnya, tapi menanamnya. Itu sebabnya ada perbedaan yang signifikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ambil perikop ini adalah kita sedang melalui pandemi COVID-19 ini dengan begitu rupa. Saya yakin kita memiliki gonjangan yang begitu rupa. Kita sedang disusutkan, kita sedang dipadatkan. Namun saya percaya persoalan-persoalan yang kita hadapi ini membawa suatu kelanjutan yang baik, yang dahsyat yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, prinsip benih ini mungkin membuat kita tidak nyaman, karena ketika dia ditanam, dia berada di tempat yang gelap, dia dihimpit oleh tanah, dia tidak mengalami terang, dia mengalami ketidaknyamanan. Nah, demikian juga mungkin saat ini yang sedang kita alami. Kita sedang mengalami proses persemaian, di mana proses itu tidak mengenakan. Mungkin kita sedang lumpuh dalam perekonomian. Mungkin kita sedang di-PHK dari pekerjaan. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan karena kita berpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Apakah itu orang tua? Apakah itu sahabat? Apakah itu teman karib kita? Apakah itu saudara dalam pelayanan kita? Oh, itu sangat menyakitkan sampai iman kita diguncangkan. Tapi saya percaya kita sedang menjalani proses, kita sedang ditanam. Persoalan yang kita lalui tidak mengubur kita, seakan-akan persoalan itu mengubur kita. Tapi ingatlah bahwa persoalan yang kita lalui itu
sedang ditanam di dalam hidup kita supaya kita muncul kembali dan lebih kuat dan kita memiliki kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini dalam kehidupan kita mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan karena kita memiliki benih ilahi, dan benih itu ketika ditanam di bait Allah akan muncul kembali dan menghasilkan sesuatu. Nah, memang kadang-kadang benih itu diperuntukkan bagi kita untuk menekan kita atau sebuah tantangan dalam kehidupan kita, karena tantangan selalu bersifat dua hal, bisa menghancurkan atau sebaliknya membangkitkan kita. Tantangan mungkin menghadang kita, persoalan-persoalan yang besar mungkin menghadang kita untuk mencapai tujuan, tapi kita harus memutuskan untuk mengguncangkan rasa kekalahan atau rasa mengasihani diri, rasa kegagalan. Kita harus mengguncangkan itu dari tubuh kita. Nah, saya berikan contoh kepada saudara, ada satu cerita seorang petani memiliki seekor keledai, dan keledai ini sangat disayanginya. Ketika suatu berjalan mereka suatu tempat, keledai itu terjatuh ke dalam sumur tua dan cukup dalam. Dia melihat keadaan itu begitu rupa dan dia menangis karena keledainya tidak bernyawa lagi. Dipikirnya, dilihatnya ke bawah dan sudah tidak bergerak sama sekali. Akhirnya dia harus menguburkan keledai itu. Lalu dia panggil teman-temannya, dan ketika mereka mulai bekerja, tanah yang pertama dicampakkan kepada sumur tua itu mengena keledai itu, dan keledai itu kaget dan bangun kembali. Dan setiap tanah yang dilemparkan ada di punggung keledai itu mulai menggoncangkan tanah itu. Setiap tanah yang dilemparkan oleh teman-temannya ada di punggung keledai itu menggoncangkan tanah itu. Dia angkat kakinya dan dia mulai menginjakkan kakinya di atas tanah-tanah yang dilemparkan ke sumur itu, sampai akhirnya dia muncul di atas dan dia bangkit dan hidup kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, saya percaya persoalan kita hadapi saat ini ada kadaluarsanya. Mungkin tanah-tanah itu adalah tanah-tanah kegagalan, tanah-tanah yang dilemparkan atau yang kita alami saat ini adalah satu bentuk penderitaan atau satu hal yang tidak mengenakan, tidak nyaman. Mungkin ada penyakit, mungkin ada penderitaan, ada kesusahan yang begitu rupa. Tapi kita harus mengambil keputusan untuk mengguncangkan itu sehingga akan kita muncul keluar dan mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara, persoalan apapun yang saudara hadapi saat ini, putuskanlah untuk mempercayai Tuhan bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan datang ke dalam kehidupan saudara kalau Tuhan tidak menaruh kekuatan ada di dalam saudara. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita harus keluar menjadi pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya berdoa kepada saudara, Tuhan berkati semua umatmu yang beraktivitas hari ini, supaya umatmu menjadi umat pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara.